Sidang munakasah skripsi Stadium Kandangan Prodi Hukum Keluarga Islam atau Al-Asasiyah semester genap tahun akademik 2019-2020 Kamis 11 Juni 2020 menguji Dr. Haji Muhsin Asli Mahdi Ketua, Zainuddin Mahdi anggota, Dr. Muhammad Yusran SPD MSI anggota, Herma Saufa Astia STHI MAI sekretaris. Kita buka bersama-sama dengan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama, Mega Ariyanti. Pembaruan hukum, analisis tadi peraturan HAM dan undang-undang Indonesia. Di sini ada pemikiran pembaharuan hukum. Tema sentralnya adalah pembaharuan. Namun sebelumnya kami mintakan sedikit latar belakang judul Organisasi Persetujuan Anak sebagai syarat poligami. Dari pemikiran silakan. Jadi sebenarnya judul ini muncul sebab dari penelitian awal saya itu ada tampak jurisdiksi dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Karena undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini belum mengakomodir keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami. Sedangkan ada banyak penelitian terdahulu yang mana menggambarkan dan memberikan semacam menguraikan dampak-dampak poligami terhadap anak. Banyak penelitian terdahulu, bahkan ada juga beberapa buku yang membahas tentang dampak poligami terhadap anak, namun semacam hanya sebagai bahan informasi, tidak menyodorkan solusi dalam perundang-undangan. Karena perundang-undangan kita sama sekali tidak mengakomodir keterlibatan anak dalam perizinan poligami. Sedangkan poligami itu sendiri diyakini oleh para peneliti terdahulu tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan psikologis anak dan lain sebagainya. Jadi di sini memberikan dorongan tersendiri untuk saya meneliti pentingnya keterlibatan anak dalam proses perizinan poligami. Jadi sebenarnya begini Pak, undang-undang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 dan juga Regulasi Hukum Islam serta beberapa peraturan pemerintah lainnya dari 5 peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan poligami sama sekali tidak memuat tentang perlunya keterlibatan anak dalam perizinan poligami. Padahal poligami itu kalau menurut Majedah Al-Muntaj dalam definisi yang sifat ini
dia mengatakan bahwa anak itu adalah salah satu komunitas yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM, dan juga dikemukakan oleh kiasan ini bahwa poligami itu merupakan sumber kesengsaraan bagi perempuan dan anak-anak. Jadi tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban dari poligami yang disewenangkan, tapi anak juga rentan menjadi korban. Dan judul ini otomatis akan berimplikasi pada pembaruan hukum. Sebelumnya saya sampaikan pembaruan hukum. Ini jenis penelitian apa? Jenis penelitian kualitatif, Pak, studi literatur, studi pustaka. Normatif. Ini normatif. Berarti yang bermasalah adalah norma. Iya. Norma. Iya. Norma apa yang bermasalah? Iya, norma apa aja yang bermasalah? Ya terkait dengan ini. Kan normatif. Berarti yang bermasalah adalah norma. Ya kan? Oh, berarti antar norma ini. Ya. Kan lebih ke kemanusiaannya sih, Pak, yang bermasalah. Karena ini sebenarnya judul saya ini mengusung keseimbangan hak asasi manusia. Jadi anak itu tidak dipandang sebagai anak atau sebagai orang tua, tapi dia sebagai bagian dari manusia itu sendiri. Ini yang bermasalahnya adalah HAM-nya atau normanya. Yang bermasalah di sini apakah norma atau HAM-nya? Saya lebih tentang asasi manusianya. HAM-nya. Berarti bukan normatif. Kalau HAM-nya. Kalau normatif itu yang bermasalah adalah antar norma. Jadi, kalau HAM-nya berarti lapangan. Yang lapangan yang saya teliti itu perundang-undangan. Oh, berarti norma dari undang-undang ya? Iya. Undang-undang. Nah, sekarang yang bermasalah ini adalah anak. Jadi dilihat daripada dampaknya. Ya, latar belakangnya ada dampaknya. Nah, kalau dampaknya berarti lapangan. Tidak sih, Pak, karena saya menyoroti dampaknya pun juga dari literatur, Pak, dari beberapa buku dan dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi saya tidak meneliti dampak untuk lapangan, tapi saya menyoroti itu dari beberapa referensi yang sudah saya baca. Iya, yang diteliti itu norma atau pemikiran? Pemikiran. Ini pembaharuan hukum, Ya. Bukan pemikiran. Maksudnya? Ini kan pembaharuan hukum, Ya. bukan dilihat dari pemikirannya. Berarti ada hukum yang bermasalah. Nah, sekarang coba tunjukkan bahwa ada hukum tentang dampak terhadap anak. Hasil penelitian siapa? Ada, Pak, saya tambahkan di Ya. beberapa hasil penelitian orang yang memang Ada penelitian, ya, ini penelitian hukum tentu, ya kan? Ada penelitian hukum tentang dampak poligami, gitu ya, maksudnya tadi ya. iya. Di sini ada nggak dikemukakan? Ada. Di mana? Halaman berapa? Halaman Bahwa penelitian hukum tentang dampak perkawinan poligami. ya di tinjauan pusaka, Pak. Di landasan teori, Bukan di tinjauan pusaka. tinjauan pustaka, halaman berapa? Tinjauan pusaka saya di halaman. Perlu dimintai persetujuannya, izinnya, karena dia dirugikan. Sekarang yang jadi latar belakang ini, ya kan, oleh pedomenologis itu apa ya,
human rights are rights that belong to all human beings at all times and all places where virtue of being born as human beings. Jadi maksudnya katanya hak asasi manusia itu adalah hak yang muncul dimanapun, kapanpun, dimanapun, yang memang dia adalah konsekuensi yang lahir karena kita terlahir sebagai manusia. Jadi entah itu anak, terlepas dari ketidakdewasaannya, terlepas dari ketidakmatangan mental, fisik dan mentalnya, dia tetaplah sebagai manusia. Jadi dalam sudut pandang hak asasi dia sama haknya dengan orang-orang dewasa, bukan sekadar hak milik orang tua. Ini rumusannya berapa? Ya, Satu aja Pak. Kenyataannya, karena ini kan studi literatur ya. Ya. Dalam kenyataannya Anda pernah ketemu nggak kasus-kasus gitu, bahwa kalau anak itu tidak dilibatkan ada masalah nggak? Kalau anak tidak dilibatkan, ada masalah nggak? Ini Pak, belum bisa jadi pembanding sih Pak antara dilibatkan sama yang tidak dilibatkan. Pernah nggak ketemu gara-gara kalau misalnya ini karena anaknya diajarkan saja dalam praktek poligami ini sehingga menimbulkan masalah? Anda pernah ketemu nggak? Kalau poligami yang untuk praktek di sekitaran kita sini sih Pak, kebanyakan kan sirik. Nggak masalah sih atau enggak, yang jelas anak itu pernah dilibatkan nggak dalam proses ketika ayahnya? Menurut Pak, bahkan yang terpersetujuan istri pun kayaknya juga karena sirik. Dan ini di konsep model berpikirnya, tapi di sini lebih membahas ke ada sih menyinggung, tapi membahasnya